kamu maling di sini. Saya tidak akan biarin kamu ngerampok di rumah ini. Kamu? Jangan sakit mulut saya! Jangan! Kok bisa ya mereka meninggal sekeluarga? Dari tanda-tandanya sih mereka dirampok. Tapi kok bisa senyap banget gitu ya? Jadi tetangga nggak ada yang dengar, nggak bisa nolongin. Kenapa ninggalin kami, Mas? Mbak, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku nggak ngerti kenapa ada orang yang tega banget ngerampok mereka. Sampai bikin mereka meninggal kayak gini, Mas. Ini semua salah aku nih, Mas. Coba aja waktu itu aku udah di rumah. Masih Mas Warsa dan Mbak Ruli gak akan seperti ini. Jahat sekali yang lakuin ini ke Mas Warsa. Ya tabah ya Mas Kandar. Mas, kita doakan Pak Warsa dan keluarganya husnul khotimah. Ya ampun, Mas. Yang sabar ya, Dar. Pasti polisi lagi nyelidikin masalah ini karena jelas-jelas ada indikasi perampokan. Ini semua salahku. Coba aja waktu itu aku di rumah. Mungkin Mas Warsa dan Mbak Ruli gak akan seperti ini. Enggak, Mas. Ini semua tuh salah kita berdua. Salah kita. Tapi kita nggak ada pilihan lain. Karena kita harus jagain Papa di rumah sakit. Kalau habis hujan gini mah ngeunahna teh mam seblak nu ladak gitunya. Ih, udahnya hujan-hujan, becek, gak ada ojek. Lewat sini lagi, ya, repot. Lu lihat di rumah, semenjak ditinggal sama si Warsa, sama anak bininya meninggoy, telantar banget ya. Gue kalau lewat mari tuh ya merinding semua bulu-bulu gua. Gua kata meni rumah angker ini mah. Atuh sarua Yen, apalaginya setelah kejadian itu si Kadar teh henteu pernah kelihatan pulang ke sini gitunya. Bukan cuman angker atuh Yen. Eta teh cenah manya kalau rumah teh lama henteu aya penghuni. Biasa nama dicicingan kudu demit gitu Yen. Tapi bener atuh Yen, Iput kalau sendirian mah moal wani atuh lewat ke sini. Iya, gua juga sama. Dia kali Yen. Ketinggalan. Aku udah huruf. Bacotnya biasa aja. Ya udah takut. Itu Yen. Juriknya nongol. Ada nih. Dani? Oh ya elah Dani. Aduh. Ada nih. Ya sakit mogok jalan. Kenapa? Baru nih kali ini nih, gue bahagia banget lihat lu kali ini. Wah, pada bahagia nih saya mobil mogok begini. Aduh, lagi pada ngapain sih? Eta kamu teh tengok ke belakang eta rumah. Oh, ngedap-kedip eta rumah teh kosong kitu si kada wae aya jurigna. Ini kan di dalam kosong. Iya. Kok bisa kerip-kerip gitu anaknya? Jadi ya. Biarin aja ntar lu ditaplok bagendut ya. Lu denger nggak? Semalam katanya Bu Yeyen, Bu Iput sama Dani itu ngeliat jurik di rumahnya Pak Warsa. Iya, kesian bener. Sampai mobil pickupnya ditinggal gitu aja. Sampai tadi subuh tadi dibawa sama orang bengkel. Tapi masa iya sih ada jurik? Gue nggak yakin sih. Tapi semoga aja ya. Itu bohongan. Amit-amit dah sampai ada jurik mah. Gitu tuh kalau misalkan rumahnya tinggal gitu aja. Kandar, Nimas,
Akhirnya lu nongol juga. Kemana aja tuh kalian teh? Ente pernah kelihatan? Iya, soalnya kami juga baru balik karena harus ngurusin bapak yang berobat. Tapi alhamdulillah, sekarang bapak udah bisa pulang dari rumah sakit. Iya Bu, kita juga masih ngerasa sedih banget dan kehilangan banget atas meninggalnya Mas Warsa, Mbak Ruli sama anaknya. Gue turut prihatin juga ya. Tapi eta teh kalian teh henteu kepikiran gitu, aya keinginan henteu buat nempatin eta rumah yang ditinggalin Pak Warsa daripada kosong? Pastilah Bu, pasti. Sekarang kita udah lebih siap ya. Dan sayang juga rumahnya kalau kelamaan kosong. Gue seneng dengernya. Moga-moga aja itu rumah jadi lebih ceria begono ya. Kagak jadi nyeremin lagi. Iya kan? Aduh, sayang. Kayak kita harus buruan beresin di rumah deh. Siap-siap aja kita capek. Iya, sayang. Pak, selama bapak tinggal di sini, kamar bapak yang paling kecil ya. Kamar bekas pembantunya Mbak Ruli. Di mana aja bapak mau, bapak malah bersyukur. Nak Kandar sama kamu masih mau merawat bapak. Ya sayang. Sebentar sayang. Bapak mendingan sekarang masuk kamar aja deh. Kamarnya paling ujung dan bapak beresin semuanya sendiri. Dan ingat ya Pak, selama di sini bapak nggak boleh banyak ngomong. Ikutin aja semua kata kami. Supaya hidup bapak tuh lebih enak. Ya udah, bapak masuk dulu ya. Hati-hati, Lik. Hai. Akhirnya udah mau 17-an juga. Gak sabar deh. Nanti kan bakal banyak lomba. Aku juga mau ikut lomba. Kamu mau ikut gak lomba-lomba gitu? Seru tau. Emangnya kamu ikut lomba apa, Mai? Emang bisa, jago kamu. Aku suka tahu ikut lomba-lomba gitu, apalagi pas masih kecil. Biasanya aku suka itu, pokoknya pasti segala macam lomba aku ikutin. Ya kalau sekarang emang udah rada males aja. Cuma kayak pengen deh kalau ada yang untuk orang dewasa. Emang kamu mau ikut lomba apa, Mai? Apa ya? Makan kerupuk sih. Seru gak sih makan kerupuk? Ikutan juga yuk makan kerupuk. Kayaknya nggak mungkin deh. Biasanya kan kita disuruh jadi panitia. Oh iya. Ya kalau ada kesempatannya aku pasti bakal ikut deh pokoknya. Boleh sih. Emang kalau kita ikut lomba 17-an, cocoknya lomba apa ya? Panjat pinang lucu sih. Atau balap karung? Kalau balap karung seru banget tuh kalau ngajak Dani. Akhirnya sayang ya, kita bisa balik lagi ke sini. Iya, Mas, akhirnya setelah beberapa bulan kita harus pergi. Sayang, maafin aku ya. Kalau dulu kita harus cabut dari kampung ini. Yaitu kan biar menghindari kecurigaan warga. Mas, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita menderita dulu beberapa bulan. Tapi yang penting kita bisa dapetin hasil yang sepadan. Iya. Oh ya, papa kamu gimana? Kamu nggak usah khawatir sih, Mas. Karena kan bapak sekarang udah sakit-sakitan. Jadi ya, dia seharusnya nggak ngerepotin kita. Iya sayang. Oh ya, kita harus pertahanin semua ini sayang. Karena kita udah sejauh ini. Kandar! Kandar! Sini! Ada apa ya, Mas? Duduk. Mulai hari ini, saya minta kalian pergi dari rumah ini.
Kenapa kita harus pergi, Mas? Mulai sekarang, rumah ini sudah milik saya. Milik Mas Warsa? Kok bisa? Mas, rumah ini kan milik orang tua kita. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Ini surat wasiat dari Bapak sama Ibu. Di dalam surat wasiat ini, mereka bilang kalau rumah ini sudah diwariskan ke saya dan atas nama saya sendiri. Jadi, sebagai pemilik rumah, saya minta kalian pergi dari rumah ini. Mas, jangan gitu dong, Mas. Mas kan tahu kalau saya tuh nggak punya tempat tinggal, Mas, untuk ditinggalin. Iya, Mas. Mas Warsa apa nggak mau bantu kami, Mas? Saya juga kan bawa bapak saya yang lagi sakit-sakitan gara-gara diabetes. Maaf, keputusan saya tidak bisa dirubah lagi. Nak Mas, tolong bantu adik dan adik iparmu. Bapak belum bisa kasih apa-apa. Mereka juga belum punya rumah tinggal. Nggak apa-apa kalau saya harus tinggal dan meninggalkan rumah ini. Tapi mereka tetap tinggal di sini. Maaf, keputusan saya sudah bulat. Bapak. Mas, bawa bapak ke klinik, Mas. Jadi lu udah nggak tinggal sama kakak lu lagi? Enggak, Bang. Kita udah misah. Oh. Terus sekarang lu nyari kontrakan? Mau bayar bulanan atau 3 bulan langsung? Jadi gini, Bang. Rencananya kita mau bulanan. Cuman boleh nggak, Bang? Kalau misalnya kita masuk dulu, bayar belakangan. Kalau soal itu saya nggak bisa nolong nih. Kalau yang kontrak di saya tuh harus pakai DP alias dibayar di depan. Pak, saya minta tolong banget. Kami janji kok, kami bakal bayar akhir bulan dan itu lunas kan, Mas? Iya, Bang. Bisa. Yang udah juga begitu. Mendingan cari kontrakan lain juga. Saya juga butuh duit. Saya permisi. Ya ampun, Mas. Kenapa sih orang-orang di kampung ini tuh pada jahat banget sama kita? Gak ada yang mau bantuin kita. Yaudah, sayang. Kita pergi dari kampung ini. Ya, Mas. Ayo. Mas, gimana dong udah jam segini? Kita belum nemu tempat tinggal, masih kita tidur di pinggir jalan kayak gini? Nggak ada buat neduh. Ya, kamu sabar dulu ya. Tolong aku. Tolong. Mas, itu ada suara minta tolong nggak sih? Dari mana ya? Pak, Bapak duluan aja ke sana. Tunggu di sana di bawah jembatan. Nanti kami nyusul. Ya udah, barangnya biar bawa ya. Tolong aku. Dari situ deh. Dari situ suaranya. Coba kita lihat. Tolong aku. Suaranya dari mana sih, Mas? Tolong. Kamu dengar? Ya, tapi ini makin dekat suaranya. Tolong bantu lepasin kail pancing yang menyangkut di tubuhku. Masa belutnya bisa ngomong? Tapi emang suara dari situ kan? Tolong aku sekarang.
Setelah itu, aku akan memperkenalkan kamu dengan siluman belut putih. Mas, ini gimana? Kita tolongin aja. Ah, yaudahlah. Gak ada ruginya juga kan? Ya, siapa tahu nih jawaban dari masalah kita. Ya kan? Ya udah, tolongin Mas. Ayo. Terima kasih, kamu sudah menolong aku. Jangan takut. Aku hanya ingin berterima kasih karena kalian sudah menolong belut peliharaanku. Dan sebagai bayarannya, aku akan memberi kalian hadiah kesaktian belut putih. Tapi, meskipun kesaktian itu akan jadi hadiah dariku, kalian tetap harus bertapa di pinggir danau. Ya terus, gunanya buat kita apa? Ya, kalau misalnya nggak ada gunanya, kita nggak mau lah. Setelah selesai bertapa, maka kalian akan memiliki kesaktian kebal senjata tajam dan sulit untuk ditangkap atau dilukai. Karena kalian akan licin seperti belut. Baik, saya akan lakukan. Iya, saya juga setuju. Soalnya saya mau balas dendam. Kalian berdua berhasil melewati ujian untuk menerima kesaktian belut putih. Terima ini. Dan bukalah. Mas, ayo buka Mas. Belut putih itu pecahan dari kekuatanku. Kalian bisa pakai dia untuk memperkuat diri kalian. Dan bumbung bambu itu adalah rumah baginya, yang harus selalu kalian bawa kemanapun kamu berada, agar belut putih itu bisa melindungi kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sayang, kita harus buktiin kesaktian belut putih ini. Kamu tahu apa yang harus aku lakukan? Aku tahu, Mas. Apa yang ada di pikiran kamu.
kita harus balas dendam kita dengan tuntas, Mas. Iya sayang. Saatnya kita balas dendam. Kita kuras hartanya Warsa. Iya Mas, Mas ke kamarnya Mas Warsa, aku cari di ruangan lain. Oke. Siapa kamu? Berani kamu maling di sini? Kamu salah masuk di rumah Jawara Kampung. Saya tidak akan biarin kamu merampok di rumah ini. Kamu? Kenapa kamu ngelakuin ini? Karena saya sakit hati. Dan saya pengen bawa dendam sama kamu. Jangan sakit suami saya! Jangan! Mas, kamu kemana? Aku mau ngerampok. Maksudnya? Kamu mau ngerampok siapa? Ya orang-orang yang dulu yang tidak mau bantu kita. Terutama yang punya kontrakan dulu tuh, yang songong. Tentang kita susah. Ingat ya sayang ya, tujuan kita balik kampung ini, selain kita buat balas dendam, kita juga harus cari korban, baru kita persembahkan ke Siluman Belut Putih. Ya Mas, kamu gak perlu khawatir, soal itu aku tahu kok. Ya udah, kalau gitu pergi dulu. Ya udah, hati-hati Mas. Ini tambahan umbul-umbul udah. Bendera besar ya? Ya, cuma tulisnya bendera besar aja udah ada. Bendera besar udah. Berarti kita masih kurang balon merah putih. Oke. Balon merah putihnya. Oh, buat perlengkapan panitia kamu udah tulis juga? Keperluan ATK sama... Oh nih, ATK kamu kurang, Ai. Kompak banget sih. Mai? Aku dikecangin loh. Maaf. Kompak banget sih. Iya gimana nggak kompak, orang kita kan lagi mikirin untuk 17 Agustus, makanya pemikirannya sama. Selain itu juga ya, kalau Maya nggak terlalu ngambekan mulu sama Fahri juga kayak mereka bisa kayak kita juga. Iya sih. Gak kena lagi. Iya, gak kena juga. Soalnya ya aku bawain sebenarnya tau buat kalian. Ya, kenapa aku malah di roasting di sini? Ini Maya. Dia pasti punya banyak uang di tasnya. Orang perhitungan kayak dia pasti kaya. Dan aku nggak akan biarin dia jumawa. Kenapa nih? Waduh, perasaan kok gak enak nih. Siapa kamu?
gua ini. Balikin tas gua. Aduh. Berhenti. Tolong. Tolong. Apaan tuh, Ri? Kok dia bisa lari cepet banget? Ri, ayo, coba kita cari. Kok cepet banget hilangnya? Makanya kenapa dia bisa lari secepat itu, Ri? Makanya. Mari, kamu ikutin lewat sini, Ri. Aku cari jalan lain. Ya, mari. Jangan sampai Fahri tahu dulu kalau aku punya kekuatan yang nggak biasa. Kenapa dia punya kekuatan aneh? Siapa dia sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Ya ampun, Mas. Kamu tuh kenapa sih bisa basah kayak tadi? Aduh, hampir aja tadi aku ketangkep. Pas ngomongin begal yang banyak kontrakan tuh. Terus tiba-tiba aku cemplung, aku bisa basah. Ya ampun, Mas. Kasihan banget sih kamu. Tapi gimana? Uangnya dapat kan? Oh ya, dapat kok. Nih. Cuman uangnya agak basah. Ya udah sih, Mas. Tapi kira-kira uangnya cukup nggak ya, Mas, buat renovasi rumah? Karena banyak tembok yang harus dicat ulang, Mas. Terus perabotan juga banyak yang rusak. Aduh, kayak nggak cukup deh uangnya. Ya, terus gimana dong? Gini, kayak kita harus ngelakuin sesuatu yang lebih gila lagi. Soalnya kita nggak bisa tuh kalau cuman ngebegal orang. Ini juga belum tentu dibawa duit kan? Ya udah, kamu maling aja. Nanti kita cari tahu mana orang yang beneran kaya. Kan kamu juga kebal. Oke. Mulai besok malam, aku bakal maling ke warga. Dan aku bakal ambil semua barang berharga mereka. Mas, aku boleh nggak kalau minta uangnya buat shopping? Ya boleh dong sayang, cuman mereka kan masih basah itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan ini uang beneran. Nanti juga kering kok. Mas. Obat Bapak habis, Mas. Aduh, Bapak ini apa sih obat-obat terus? Udah deh, minum air hangat juga cukup kok. Sana. Sana. Nah, lagi nih, 45 tambah 5.000 jadi 5. Kagak pernah ada yang gangguin begono. Macem kayak penampakan begono. Iya, ada sih beberapa kali, cuman ya mau gimana lagi, soalnya kan kami juga nggak bisa pindah dari situ. Jadi dibetah-betahin aja. Nih Mas, kita teh pernah lihat gitunya ayah penampakan dari rumah kamu, Iput sama Yente sampai ngibrit. Ih, serem. Bu Iput, Bu Yen, udah apa sih jadi bahas-bahas lagi nih, merinding saya nih. Toh kalau tiba-tiba nongol siapa yang mau ngeladenin? Hah? Lu mah ketahuan, cemen. Nah, yaudah, aku tuh bahas yang lain aja. Kita bahas begal. Udah pada denger belum?
Oh iya, saya udah dengar tuh. Emang parah banget sih. Dari dulu tuh jalanan emang rawan, sampai sekarang belum aman juga ya. Ah, bener pisan eta teh terus korban atenya eta teh mantan eta juragan kontrakan kamu yang lama gitu. Nah, kamu teh pasti tahu atuh kumaha eta teh kejadianana sok ceritakeun sama kita. Saya juga nggak tahu kejadiannya kayak gimana. Ih, masa atuh kamu teh nyaho? Ya maaf, saya juga kan sibuk ngurusin bapak di rumah, jadi nggak bisa keluar rumah. Ini juga saya baru tahu kalau ternyata korbannya pemilik kontrakan saya dulu. Bapak, ibu-ibu, saya mau kasih tahu bahwa tahun ini yayasan juga memberikan kesempatan untuk masing-masing di gang kalian. Jadi bukan cuma jalan utama aja yang boleh ikut, tapi kalian juga boleh menggunakan kreativitas kalian masing-masing buat menghias gapura kalian masing-masing. Jadi kalian semua punya kesempatan untuk jadi juara. Mantap. Semangat, semangat. Nah, langsung aja ya saya bacain persyaratannya. Harus ada unsur merah putihnya biar semangat terus membara. Nah, jadi jangan nanti ada yang pakai unsur kembang-kembang ya. Takutnya disangka pelaminan ya. Yang kedua, tentunya harus kreatif. Jadi tuh gapura jangan polos-polos banget. Kayak percaya sama temen yang bilang pinjam dulu 100 besok diganti. Ternyata sampai sekarang kagak ada basa-basi ya. Yang ketiga, ini kagak kalah pentingnya. Harus ada temanya. Jadi jelas tuh mau dibawa kemana arahnya. Jangan nanti campur aduk, panci jemuran ditempelin di situ ya. Iya juga bener. Ya udah, itu aja 3 yang penting. Buat yang pengen berpartisipasi bisa langsung daftarin ke panitianya atau ke Fahri langsung ya. Ah. Iya. Bagaimana kalau temanya untuk empul konsep merah putih aja Bogono? Hah, boleh pisan atuh Yen. Gimana kalau ditambahan deui ku lampu anu kelap-kelip gitunya biar makin keren. Kayak kape Bogono. Heeh, kelap-kelip. Bogono ya kan? Bagus kalau malam jadi terang ya. Heeh. Menurut kalian semua, siapa nih yang cocok jadi juri? Dan nanti kita habis bagiin formulir ini kita ke rumahnya Bu Susi ya. Iya, ya udah. Ya udah sekedar ya, ke dalam. Nah, mau ikut? Agak lu aja sendiri, gue tunggu sini aja Ri ya. Emang kenapa sih? Gue trauma Ri, gue pernah lihat penampakan di rumah ini. Ya, udah gue tunggu sini aja kalau ada apa-apa. Gue bisa lari nih, luas banget kan, aman. Ya udah, ntar ya Dan. Hati-hati loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri. Tuh, Dani kenapa di situ? Iya, sini aja deh. Dia mau nunggu temennya katanya. Halo. Oh iya. Ini saya datang mau ngasih tahu. Jadi yayasan kan bakal ngadain dekorasi gapura di setiap gang. Tadi kan Mas Kandar nggak datang. Oh iya itu maaf ya Ria. Tadi kita lagi sibuk banget buat ngurusin bapak. Ya? Iya. Gimana keadaannya Pak Ratmi? Keadaan bapak masih batuk-batuk sih, cuman udah kami kasih obat. Ya batuknya malah makin parah. Oh ya, tadi soal lombanya gimana? Ini udah dijelasin semua sih di sini. Oh gitu. Kita sih berharapnya semua warga bisa ikut. Tapi kalau emang kalian nggak bisa ikut karena harus jagain Pak Ratmin, nggak apa-apa kok. Kita bisa kok ya, kita bisa kok. Sebagai warga yang baik, kita wajar lah kita harus meramaikan 17-an. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Sama-sama Ria. Yaudah kalau gitu saya pamit. Itu Pak Ratmin nih. Pak Ratmin kenapa? Itu bapak pasti minta bantuan
Ya udah kalau gitu saya masuk ya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Bang, bener ya nanti ikutan ya. Jangan sampai skip, oke? Oh, iya. Oke, Dan. Siap, pasti. Ya, hati-hati. Iya. Apa ini? Apa itu? Bapak! Bapak ngapain sih pakai pegang barang-barang aku? Aku udah pernah bilang sama Bapak, jangan sentuh-sentuh barang aku. Nisa, kamu itu ngapain? Nyimpen belut dalam bambu itu. Gak usah banyak ngomong, Pak. Bapak nggak usah aneh-aneh kalau mau tinggal di sini. Pokoknya Bapak jangan sampai pegang-pegang bambu aku lagi. Ya Allah, kok Nimas jadi kasar begini? Mas, kamu tuh ngapain sih pakai ikutan acara ngehias gapura kayak gitu? Ribet tahu. Aku tuh udah punya rencana. Justru bagus tau kalau misalnya kita ikut lomba gapura itu. Sumpah, malah ngebudahin kita. Maksud kamu ngemundahin apa? Jadi ini, aku udah ngecek. Lomba menghias gapura itu pas banget malam bulan purnama. Aduh, aku makin gak ngerti deh. Maksudnya gimana, Mas? Terus apa hubungannya coba? Gini. Kita bikin gapura yang bagus. Kalau gapurnya bagus, otomatis orang bakal lewat. Ya kita tinggal combine aja nanti bambu mistis sama bambu biasa. Jadi dia tuh, portal Gaia. Ya udah terserah kamu ya, Mas. Yang penting kamu urus semuanya. Dan urusan kita semuanya beres. Hasilnya juga beres. Oke. Tenang aja. Tah gitu atunya. Lipetinnya yang semangat dong. Ini lubangnya jangan begini. Bisa nggak lubangnya yang agak estetik dikit begono? Pakai gaya-gaya gitu. Biar nempelnya enak. Iya gak? Tuh. Sok Jang, sing bener. Lu yang bener dong, bantuin. Masa lu megangin doang? Kan lu anak laki kudu cekatan begono. Kalau ibu mau ngatur, ya udah ibu aja matang sendiri deh. Nih. Waduh. Ayo deh. Panas kuping. Wih, samber gedek lu mah dialokin doang aja gede ambek lu. Bener atuh Yen, baru dak zaman aya namanya sararongong gitu kakolo teh. Ih, kalau gitu Put nih. Sekarang lu yang kerjain. Dia kan ngambek no. Lu jago tuh ngiket-ngiket, ya. Yen, kenapa Iput yang ngiket atuh? Iput mah teu bisa, Kak. Aduh, gua tahu kemampuan lu di luar batas, ya gak? Lu bagian ngiket-ngiket gape romannya udah. Lu kerjain dah, ya. Gua kudu ngawasin yang lain. Bisi pahili atuh Yen, eta nu badam dihadap atau nu bodas dihanap? Sama aja udah pokoknya itu bendera nyancang di tiang begono. Ya, kerjain. Gua ngawasin yang lain. Ya. Aing mah jadi ketepuan atuh kumahan kata aing disalahkan lamun pabalik ieu teh nya. Aduh. Yang punya rumah ini lagi sibuk urus 17-an. Harus aku bisa dengan gampang nih ngambil barang-barang di dalam. Banget nih.
maling? Apa yang hilang? Tadi kan saya mau ngambil uang di dalam lemari. Terus uangnya udah nggak ada. Perhiasan saya juga hilang. Sama. Barang-barang saya juga hilang. HP, pokoknya laptop, tab di situ semua lagi kerjaan saya. Aduh, gimana dong? Siapa ya? Ada apa ya? Ada maling ya? Iya, ini rumahnya Bu Novi sama Bu Yan kemalingan. Kayaknya ada yang manfaatin rumah warga yang kosong pas lagi acara 17-an Agustusan deh. Waduh, kira-kira siapa yang maling ya? Warga sini apa kampung lain ya? Nggak tahu. Mas Kadar kesini sampai panik gitu bawa-bawa bambu lagi nyiapin gapura ya? Iya, tadi saya lagi ngerjain gapura, terus pas denger suara teriakan, makanya saya kesini. Ya udah, sekarang kita cek rumah masing-masing. Ayo, rumah saya juga kosong soalnya. Yuk, cek. Aksiku nggak akan ketahuan selama aku terus bawa wadah bambu ini. Harusnya di yayasan ada uang yang lumayan banyak. Yayasan kan sering dapat donasi. Tuh, kan bener. Uangnya kan banyak banget. Gawat, ternyata ada CCTV. Sekarang udah nggak ada barang bukti kejahatanku. Bagaimana ini ya? Mana uang 17-annya itu udah kekumpul banyak banget. Semuanya hilang. Lo Yen, udah tuh kamu teteng cari kue gitunya. Ibu-ibu, gimana kalau kita teh patungan laginya? Soal natepan duit nate leungit gitu ada yang nyuri. Enak aja. Kan Bu Yeyen yang tanggung jawab sama uang itu. Ya Bu Yeyen lah yang harus ganti. Kita semua udah serahin uang itu ke Bu Yeyen. Masa kita juga yang harus ganti? Enggak. Saya juga habis kemalingan. Gak mau. Iya, saya juga. Lagian kalau ada pun saya nggak mau lah. Ngapain nggak ada duit lagi? Bagaimana dong gua nyari kemana lagi kalau kayak begini. Harga diri gua aja udah kagak ada segitu harganya. Seharga itu duit yang hilang. Udah, Bu Yen nggak usah nangis. Ya tenang. Udah, saya mau bantuin buat bayarin, ya. Udah tenang, jangan nangis. Maksud Adani teh mau ganti duit warga semuanya? Iya, ntar saya usahain dah. Iya Yen, ya udah tuh Iput oke mau bantuinnya, tapi Iput teh bantuin teh sedikit, gitu paling banyak si Adani. Ya udah tuh, kan udah dibantuin. Kenapa nangis? Kan kita teh udah bantuin. Ya elah, lu berdua baik banget sama gua. Gua jadi terhura ini. Terharu atuh Yen. Iya itu, makasih banget ya. Dani, makasih ya. Udah begitu, tuan siapa pakai salam. Udah tenang, udah jangan nangis, tenang ya. Ya udah tuh pokoknya Yen, nanti saya bilangin. Awas ya, lu liatin aja, ntar lu susah lu ya, minjem sama gua. Kagak ada. Iya, udah. Nanti mulai sekarang saya koordinasiin ke warga-warga ronda supaya perketat rondanya lagi dan semoga nggak ada lagi nih maling massal kayak gini. Iya, amin.
Ya udah tuh tong cari wae. Pan udah dibantuin sama Ibu sama Dani. Kaki gue sakit. Ampun Ratu Yen, teka tingali. Udah malu sama anakmu. Kayaknya aku harus ngurangin ngemaling rumah warga. Apalagi sebentar lagi bulan purnama, aku harus hati-hati. Assalamualaikum. Aduh, capek banget deh. Kita nggak jadi rapat yang Karang Taruna itu kan? Menurut aku enggak deh. Soalnya udah nggak ada kabar juga, paling kita tinggal nunggu hasilnya aja. Alhamdulillah. Duh. Mai, aku mau minta uang donatur yang kemarin dong. Mau aku gabungin sama yang hari ini. Kamu taruh mana? Oh, itu biasa aku taruh situ. Sini ya? Nggak ada, Mai. Kamu taruh sini. Situ. Coba cari lagi. Duh, nggak ada. Kamu taruh di mananya sih? Kamu nggak ngeliat? Salah naruh nggak kamu? Ada ya, Ai? Aku yakin banget kalau aku taruh di sini. Nah, coba. Kamu ingat-ingat dulu terakhir kamu taruh mana? Mungkin kamu taruh di laci meja kamu nggak? Ada nggak? Aduh, enggak, Ai di sini. Karena kan emang selalu aku taruh di sini kalau uang dari donatur. Kok bisa hilang? Kalau gitu siapa yang ngambil? Gak mungkin anak-anak yayasan. Bentar, Ai. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan yayasan juga jadi sasaran maling lagi. Akhir-akhir ini kan warga lagi kena maling juga kan? Maling? Tapi gak mungkin lah, maksudnya maling juga masuk dari mana? Lewat sini gitu langsung masuk, kan ada CCTV juga. Ai, kamu lihat di jendelanya. Kok jendelanya? Mai, tapi ini nggak ada tanda-tanda buka paksa gitu. Kayaknya bukan maling deh. Itu pasti malingnya. Tapi dia siapa? Mai, kayaknya bener deh. Ada maling di yayasan. Bang Kandar. Mantep banget nih. Gimana nih progres apa namanya nih gapuranya? Ada kendala nggak? Aman-aman aja, lancar semuanya. Alhamdulillah. Ada yang perlu saya bantuin nggak? Oh nggak usah, ini bagian susahnya sih udah kelar, tinggal gampang-gampang lah. Ntar saya juga bisa. Iya, alhamdulillah deh kalau gitu. Soalnya saya kagak bisa ngapa-ngapain juga sih. Iya. Kenapa aku ngerasa ada yang aneh sama bambu itu ya? Walaupun kelihatannya kayak bambu biasa, tapi kayak ada aura yang aneh. Unik nih, kayak biasanya nih. Ya udah kalau gitu deh Bang Kandar, kita lanjut keliling lagi ya. Jadi lanjut keliling lagi, lihat gapura yang lain, ya. Bang Kandar, permisi ya. Oh iya. Ya, lancar. Maya. Assalamualaikum. Halo Mai. Waalaikumsalam. Ri, uang donasi dari donatur hilang. Astagfirullahaladzim.
Ya, aku kesana sekarang ya, Mai. Kenapa deh? Uang donasi di yayasan hilang, Dan. Astagfirullah. Saya harus kesana sekarang, ya. Saya duluan ya. Yaudah. Biar gua lanjutin keliling ya. Ngeliatin gapuranya. Nanti ronda ya, Ri. Bang Andar, pamit ya. Lanjut lagi? Iya. Ya udah. Ya. Hati ya, dadah. Bang. Ya Allah, hilang semua. Kasian banget sih Maya. Pasti sekarang dia lagi stres banget gara-gara mikirin uang itu. Dia pasti ngerasa beban banget, Li, karena uang itu kan tanggung jawabnya dia. Oh ya, sebenarnya aku juga dapat vision waktu aku megang jendela. Aku ngeliat malingnya laki-laki. Cuman aku nggak bisa ngeliat wajahnya dengan jelas. Aku nggak tahu. Aku juga masih kepikiran, Ay. Aku udah sempet cek CCTV-nya, tapi ada satu bagian di dalam rekamannya yang error. Gambarnya tiba-tiba nggak jelas. Padahal di bagian itu harusnya bisa kelihatan wujud malingnya itu siapa sebenarnya. Kan aneh banget. Aneh banget, Ay. Nggak kayak biasanya. Nggak mungkin cuma ada satu bagian dalam satu rekaman gitu doang yang rusak. Kalau rusak ya rusak semuanya, nggak kayak biasanya. Masa iya sih malingnya bisa ngilangin satu bagian rekaman itu? Mai. Hai. Kamu harus makan ya. Aku udah beliin makanan favorit kamu. Kamu suka kan? Happy dong. Gak boleh stres lagi, ya? Mas, kamu kok masih di rumah sih? Kamu nggak keliling gitu? Uang kita udah makin nipis loh. Sayang, maaf banget ya. Sekarang aku nggak bisa maling dulu. Soalnya kan bambunya dibuat jadi gapura. Terus bentar lagi kan bulan purnama. Jadi kalau misal aku paksain maling sekarang, yang ada aku bisa ketangkep. Ya terus gimana Mas? Kita bener-bener udah nggak punya uang. Kemarin aja aku belanja itu pakai tabungan buat renovasi rumah. Ya kalau dipakai terus, kapan kita renovasinya? Aku aja nggak jadi beli baju yang aku mau, gara-gara kita nggak punya uang. Mas, kamu kok diem aja sih? Gimana? Kamu nggak ada solusi gitu apa? Kan kita juga harus bayar biaya pengobatannya Bapak. Sayang, gimana kalau bapak kamu kita nggak usah obatin lagi? Iya, Bapak meninggal dong. Ya, gini. Kalau bapak meninggal, kita kan bisa dapat uang duka dari warga. Iya Mas, aku setuju Mas. Soalnya Bapak juga nyusahin aku terus. Oke. Kalau gitu kita harus rencanain semuanya sekarang. Oke? Wah, gapuranya bagus ya. Iya, kayak ada asap-asapnya gitu. Nih Mas. Nih Mas. Nih Mas.
Yang tenang ya nih Mas. Kita doain aja. Para admin tenang di sana. Amin. Kami semua turut berduka cita ya atas meninggalnya para admin. Semoga kamu diberikan ketabahan ya. Makasih ya. Makasih semuanya. Saya mau minta maaf kalau bapak saya seandainya ada kesalahan sama kalian semasa hidupnya. Tenang wae atuh nih Mas, kita teh udah memaafin gitunya semua kesalahan para admin. Kamu teh yang ikhlasnya. Tapi nih, maaf kate nih Mas. Emangnya penyakitnya Pak Radmin itu udah parah banget ya? Sebabnya kita kagak denger tuh dia sempet anpal apa gimana, begono ya? Jadi sebenarnya kondisi Bapak memang sudah membaik. Nggak ada ngedrop sama sekali. Semalam juga Bapak di saat meninggal, kondisinya sangat tenang. Sampai saya sama Mas Kandar aja nggak sadar kalau Bapak lagi sakaratul maut. Kalau begitu mah namanya emang udah takdir begono ya. Sekarang mah kita doain aja. Moga-moga amal ibadahnya diterima di sisi Allah begono ya. Yang sabar. Ya udah kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga bukan yang ngelayat pakai uang malah pakai beras. Kalau gini kan ujung-ujungnya sia-sia. Bapak meninggal malah nggak dapat duit. Masya Allah banget ya. Kalau orang baik meninggal tuh dipermudah gitu. Kayak Pak Radmin. Iya. Tapi matinya ngagetin begono bikin teratapan orang aja tuh tiba kagak ada ya Pan. Kalau gua mah kagak mau dan jadi orang baik. Gua nggak mau cepet mati. Gua. Gitu konsepnya. Anak Hamid, Bu Yayan kalau ngomong sembarangan. Udah kita doain aja. Kita doain Pak Radmin dan juga keluarganya yang ditinggalin, semoga tabah mereka semua. Amin. Bu, Ibu, Bapak-bapak, tadi ada 2 anak kampung yang hilang. 2 anak kampung hilang gimana maksudnya? Tadi orang tua dari anak yang hilang itu laporan bahwa mereka cuma melihat sepedanya aja di dekat gapura situ, tapi anaknya nggak ada. Kok bisa? Lo jadi maksud kamu tes anak nata hilang, cuman ada sepedana doang gitu. Yaudah sekarang mending kita mencar aja. Siapa tahu anak itu masih main di tempat lain. Ayo yuk cari yuk. Ke sana. Aduh lu ke sana. Iya, kita lagi mencar Pak. Soalnya ada 2 anak kampung yang hilang. Ya ampun, Mas kita bantuin cari juga yuk. Yaudah ayo. Ayo Bu. Kita mau cari kemana lagi ya? Sebenarnya aku juga nggak tahu. Aku nggak tahu anak-anak itu pergi kemana, tapi coba aja kita cari di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Ay?
Aku nggak nemuin apa-apa. Yaudah, gini aja, kita udah cari kemana-mana seharian. Mending kamu balik dulu aja istirahat. Biar aku yang lanjut pencariannya. Kamu hati-hati ya. Langsung kabarin aku kalau ada apa-apa ya. Aduh, kira-kira tuh bocah di mana ya? Itu udah keliling kampung ditobak-obak nyari dia, kagak ada juga. Yan, kamu teh curiga teu kalau anak-anak teh eta diculik kelong wewe gitu seperti anak-anak yang ada di kampung sebelah? Bisa jadi itu Put. Tapi ya katanya nih, kalau kita nyari anak hilang diculik kelong wewe, kudu pakai alat-alat masak begono, ditabuh-tabuhin. Antar dia keluar deh tuh bocahnya. Lamun gitu mah atuh Yan, gimana kalau kita teh sekarang pulang ke rumah kamu, terus ngambil perabotan dapur kamu, terus kita teh cari deui. Jadi, ayo. Ada apa? Kenapa kamu muncul? Bukan dua anak itu yang aku inginkan, tapi sosok seorang gadis. Aku akan membebaskan anak-anak itu dan sebagai gantinya, kasih aku seorang gadis. Oke. Aku harus segera bawa gadis itu. Kita harus terus cari Dan. Saya yakin mereka masih ada di sekitar sini kok. Masa iya sampai ke hutan begini, Ri? Hah? Ri? Ini dia, Dek. Dek! Ya Allah! Alhamdulillah masih hidup. Ngapain di sini? Mainnya sampai kesini-sini? Dek. Dan. Kita bawa mereka pulang dulu ya. Iya, Rik. Ayo pulang. Habis kali pulsanya nih. Pelan-pelan. Alhamdulillah ya. Dani, lu nemuin mereka di mana? Ini saya sama Pari dalam hutan nemuin mereka. Tapi keheula atuh. Tapi kenapa atuh mereka teh kelihatan teh diem gitu, biasa nama balalangor, ieu teh siga nu linglung. Itu dia, saya juga heran. Saya nemuin juga udah begini modelannya, ditanya kagak jawab. Entah kelaparan apa gimana coba dah. Tapi jangan-jangan kayaknya dia sengaja hilang deh. Gara-gara wewe gombel. Kayak di kampung sebelah tuh. Ih, lu jangan sekate-kate. Kalau sama wewe gombel kagak mungkin. Sebabnya kan kita udah tetabuhan begono ya, perabotan. Tapi kagak ketemu. Berarti bukan wewe gombel. Terus kalau bukan wewe gombel, apaan dong? Yang ngincar anak kecil begini? Keheula atuhnya ibu teh jadi kepikiran. Jangan-jangan mereka berdua teh jadi korban pesugihan. Siapa tahu di kampung kita teh aya nu melakukan pesugihan. Maya. Kunaon? Ayo. Ih, gue kayak dengar teriakannya Maya. Ih, teriakan Maya kumaha atuh? Beuna naon kamu teh sok ngararaco. Ih, masa iya sih gendang kuping gua longcer begono. Halah deh ngeyet. Yayan arek ka mana atuh kamu teh henteu sieun eta heuh meuni serem kitu iput mada muringkak buluk-buluk atuh. Yan. Jangan-jangan eta teh suara setan anu nyaru sorangan Maya. Ayo pulang atuh Yan, kamu teh takut. Ih, kawaniana rek ditinggali segala. Wah.
Wah, ini aku di mana ya? Gapura yang tadi mana? Astagfirullahaladzim. Aduh, mana aku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, mau jalan sama Maya ya? Iya, Maya mana? Tadi lagi ke warung sih, katanya mau beli cemilan. Cuma belum balik, tungguin aja. Dia juga dari tadi nggak balas-balas chat aku sih. Nggak pegang handphone kali ya? Bawa kok. Bawa, coy dia bawa tasnya kan, nggak mungkin dia nggak bawa handphone. Iya. Dan dia juga ada janji buat ngasih tahu peserta yang bakal ikut lomba 17-an itu. Tapi belum dikirim-kirim sampai sekarang. Kok tumben dia nggak balas chat atau telepon kamu? Nggak biasanya loh dia kayak gitu. Ri, mendingan kita cari Maya aja. Kita nyusul dia aja ya. Yuk. Yuk. Hai, Ri. Rik. Kalian mau kemana? Kita mau nyari Maya. Maya mendadak hilang, Maya nggak ada kabar. Di telepon, di chat dia nggak respon. Jadi kita lagi nyariin Maya sekarang. Iya. Kita berdua mau nyari Maya. Saya khawatir banget sama Maya. Yaudah, aku ikut kalian. Yaudah, kita cari sebelah. Ben, kalian pada mau kemana? Ah ini, Maya hilang Dan. Kan? Jangan-jangan yang gue denger itu emang teriakannya si Maya. Tak mungkin atuh Yen, kamu teh pasti salah denger gitu. Iput mah teu yakin soalna teh Iput ge henteu denger nanaon tadi teh. Ih, Iput, gua kan belum torek. Gue yakin banget itu tuh teriakannya Maya. Bu Yayan dengar suaranya dari mana? Tuh, di situ tuh, di gapura yang dibikin Kandar. Itu ini handphone Maya kan, Ri? Ini bikisannya Maya juga. Barang-barangnya Maya tapi... Maya? Ya Allah. Maya kemana ya? Maya! Kenapa aku ngerasa ada hawa yang nggak biasa ya sama gapura ini? Hai, ini. Kamu lihat apa? Aku ngerasa ada hawa yang aneh deh sama gapura ini. Anak kecil itu hilang di dekat gapura ini kan? Terus sekarang Maya yang hilang. Aku ngerasa ada yang janggal sama gapura ini. Apa jangan-jangan gapura ini portal ke dunia lain? Hai, ini. Cicik. Gimana tuh? Jangan. Jangan dideketin, aku sih.
Astagfirullahaladzim. Harusnya siluman belut itu udah gak ada. Mas Kandar, Nimas. Alhamdulillah aku ketemu sama kalian. Kalian tau gak, tadi aku ketemu sama siluman belut. Kalian harus hati-hati deh. Kalian kan juga bisa ada di sini. Kalian nyasar juga ya sama kayak aku. Hah? Nimas, ini ada apa sih? Hah? Ada apa? Kami kesini justru untuk pastiin kalau kamu nggak mungkin kabur kemana-mana. Masa gini aja kamu bingung sih? Kamu ini mau kita jadiin persembahan untuk siluman belut. Enggak. Lepasin! Lepasin ya! Lepasin! Aku akan kasih tahu ya ke semua orang apa yang kalian lakuin! Lepasin ya! Diam! Diam! Hai, Lik, tolong aku sekarang. Ya, kamu tenang ya, Mai. Kandar, tolong lepasin Maya sekarang juga. Pergi kalian semua! Jangan harap kalian bisa menghalangi rencana kami. Pergi kalian. Maksudnya apa, Kandar? Sama seperti kami lakukan ke Mas Warsa dan anak istrinya. Diam! Gak usah lepasin Maya! Nimas toh! Jangan kayak gini nih. Gak usah deket-deket ini. Lik, kita harus hadapin siluman belut ini. Oke. Habisin mereka! Asik! Hentikan. Enggak, aku nggak akan mungkin ngelepasin Maya. Dia persembahan untuk siluman belut. Dan kami udah sejauh ini. Jadi kami nggak mungkin untuk nyerah. Nimas, dengerin aku ya. Lebih baik kamu nyerahin diri baik-baik sebelum semuanya terlambat. Enggak. Gak usah deket-deket.
atau aku bakal lukain Maya. Iya, Mai. Aku janji aku bakal selamatin kamu. Nih, Mas. Apa yang kamu lakuin itu udah jauh dari ajaran agama. Diam! Gak usah ceramah di sini. Ini alam goib dan kamu bukan ustad. Nimas, sudah Nimas. Tolong kamu jangan nekat Nimas. Justru kalian yang gak boleh nekat. Karena aku serius. Aku gak bercanda soal ancaman aku. Aku bakal lukain Maya. Mai! Mai! Kita pergi dari sini sekarang. Ayo kita pergi. Apa yang udah kalian lakuin? Ayo. Allah. Waduh. Kok bisa? Gue ikut. Nongol lagi lu. Hei. Alhamdulillah, akhirnya kita balik lagi. Alhamdulillah. Makasih ya kalian udah mau nyelamatin aku. Sama-sama, Mai. Kita semua khawatir banget sama kamu. Kumaha cari tanah tuh, kalian teh tadi teh yang hilang, terus sekarang teh tiba-tiba nongol gitu. Ini ada sesuatu nih pasti di sini deh. Jangan, udah nggak usah. Nggak usah ikut-ikutan masuk ke dalam portal itu. Itu lagian. Kalau gue sih, gak balik-balik ke dunia lain lagi. Ih, Putih masih trauma tuh ya, entah karena yang pengen balik dari kadi tuh, udah demit nalui loba. Jangan lah. Di sini bahaya banget. Mai, tolong kamu ajak yang lain pergi ya. Aku mau hancurin gapura ini. Tapi kamu hati-hati ya. Ya. Ya udah kalau gitu ibu-ibu, Dani, Fahri, Maya, karena udah malam lebih baik sekarang kita pulang ke rumah masing-masing dan Aini minta tolong untuk jangan kasih tahu masalah ini sama siapapun. Ayo pulang takut bisi kasedot kali itu, ayo. Gue, ayo. Iya, jadi gani. Ayo. lu mah TK pakut lo. Aku pulang ya. Hati-hati ya. Jangan. Tolong. Mas, kamu terluka juga, Mas? Kurang ajar. Ternyata mereka juga punya kekuatan lain. Ini juga nih, Buldi nyerang aku. Mas, aku juga terluka jatuh, Mas. Amel mau goib. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, aku takut, Mas. Jangan, tolong. Jangan. Tapi tolong jangan serang kami.